transistor? Iya, Pak. Sudah ya? Transistor itu apa? Komponen, Pak. Komponen. Iya, Pak. Iya, komponen elektronika ya, Iya, Pak. komponen elektronika. Ya, oke. Hari ini nanti tujuannya adalah teman-teman itu semua bisa membuat kurva karakteristik transistor BJT, ya, bipolar junction transistor. Jadi BJT itu singkatannya dari bipolar junction transistor untuk tipe NPN dan PNP. Ya, karena nanti dari kurva ini bisa kita lihat di mana daerah cut off-nya, di mana daerah saturasinya, dan di mana daerah aktifnya, itu ya. Jadi modalnya harus tahu dulu bentuk kurva karakteristiknya. Kemudian nanti juga kita akan membuat apa itu namanya ya, garis ya. Nah, ini ya, kalau kita mengenal transistor, ya sebenarnya transistor itu banyak dipakai di era sekarang ini ya sebagai prosesor. Salah mungkin yang teman-teman kenal itu ya, Bionic A14 di iPhone berapa ya? 12 ya. Itu dia sudah bisa membuat transistor ya, dipasang di prosesornya itu dengan fabrik ini 5 nah, bayangkan ini, transistor yang dipakai itu ukurannya 5 nanometer. 5 nanometer itu berarti 5 kali berapa itu? 10 kali 9 ya. 9. 5 kali 10 ini 9 meter. Ukuran transistornya di situ dipasang di apa istilahnya prosesor ya, di kotaan prosesor. Saya kurang tahu ukurannya berapa prosesornya itu. Di situ terdiri dari 11,8 miliar ya, miliar ya, dalam satu kotak chip Bionic A14 itu ada 11,8 miliar transistor. Ya, tidak heran ya, ukuran transistornya aja nano loh ya, ukurannya nanometer. Nah, kalau nanometer itu contoh misalkan kamu punya chip kotak itu ukuran 1 mili ya, ukuran 1 mili kali 1 mili, ukuran 1 mili kali 1 mili itu kalau dipasangi transistor 5 nanometer ukurannya itu kira-kira mungkin ya ada 200-an ribu ya, 200 ribu transistor yang bisa dipasang pada chip ukuran 1 mili kali 1 mili. Bisa bayangkan ya, ukuran 1 mili kali 1 mili itu seberapa. Sehingga tidak heran kalau di chip handphone iPhone 12 serinya itu yang masih menggunakan Bionic A14 itu di situ prosesornya terdapat 11,8 miliar transistor. Ada 11 triliun operasi per second ya. Untuk mengoperasikan ya, dia bisa melakukan operasi 11,8 triliun untuk ngirim WhatsApp segala macam, memproses data segala macam bisa dilakukan. Nah, ini luar biasa sekali ya. Meskipun nanti mungkin tipe transistor yang dipasang di sini itu yang apa istilahnya, jenisnya yang berbeda ya, bukan BJT ya, tapi yang efek medan ya, MOSFET ya, transistor MOSFET yang memanfaatkan efek medan. Tapi yang kita pelajari pada pagi hari ini, kita belajar terkait dengan transistor yang BJT. Nah, ini gambarannya betapa pentingnya kita belajar transistor itu fungsinya buat apa sih transistor itu. Ya kalau kita masih di elektronika dasar itu ya, masih analog gitu, ya nanti untuk saklar gitu ya, untuk penguat sinyal dan lain sebagainya itu yang sederhana-sederhana. Tapi kalau yang sudah advance ya, teman-teman sudah mempelajari prinsip kerja transistor, sudah bisa memahami, apalagi yang MOSFET nanti ya, transistor MOSFET, ini arahnya ke sini nih ya, bisa untuk dibuat di prosesor.
Gitu prosesor HP, prosesor laptop, komputer, desktop itu ya dan lain sebagainya itu. Oke, itu untuk memotivasi bagaimana pentingnya kita belajar transistor ini. Ukurannya tuh bisa dibuat sampai sedemikian kecilnya nih ya, nanometer. Gimana cara bikinnya Pak ukuran komponen kok nanometer ini? Itu ada namanya teknik litografi ya, namanya ya teknik litografi dicetak gitu dengan bantuan komputer ya tentunya ya. Itu bisa membuat transistor ya kayak dilukis gitu ya. Ya ini nih kayak gini, dilukis begini ya. Ini namanya teknik litografi. Di Indonesia nggak ada alatnya kayak gitu ya. Adanya di luar negeri ya, pabrikan-pabrikan prosesor itu ya, yang MediaTek segala macam Snapdragon itu ya sana yang bisa bikin, kita nggak bisa ya. Nggak ada alatnya yang untuk litografi. Oke, nah untuk transistor BJT ya, bipolar junction, disebut bipolar karena memang ada dua kutub ini ya, dua kutub apa namanya bisa kita katakan positif negatif, bisa kita katakan elektron dan hole ya. Jadi ada dua kutub bipolar junction ya, hubungan bipolar. Nah, transistor itu secara umum dia terbuat dari bahan semikonduktor, semikonduktor. Ya. Bahan semikonduktor itu apa? Bahan semikonduktor. Ada yang tahu? Semikonduktor, semikonduktor. Contohnya silikon, Si, ada germanium, ada karbon, itu juga bisa. Ada yang tahu kira-kira apa? Bahan semikonduktor itu apa? Bahan semikonduktor. Halo? Suara saya terdengar ya? Oh iya Pak, masuk Pak. Apa? Bahan semikonduktor itu apa? Karena ada isolator, konduktor. Bahan yang terletak di antara isolator sama konduktor. Ya bukan terletak di antara isolator dan konduktor, tapi dia bisa bersifat ya, bisa bersifat isolator, bisa bersifat konduktor. Pada kondisi tertentu dia isolator, tapi pada kondisi yang lain dia bisa sebagai konduktor. Ya. Ketika aslinya ini, ketika di suhu tertentu, misalkan di suhu tertentu dia itu isolator, tidak bisa menghantarkan arus. Tapi ketika pada kondisi tertentu, ya pada suhu tertentu, misalkan ketika dialiri arus listrik, dia akan menjadi konduktor yang sangat baik. Nah ini bahan-bahan semikonduktor seperti itu. Tadi ya contohnya silikon, germanium, karbon, ya itu dia bahan-bahan semikonduktor. Nah, ini keberadaannya cukup lumayan berlimpah ya, cukup lumayan berlimpah di alam, sehingga luar biasa sekali ini aplikasi dari transistor ini. Tinggal men-setting ya istilahnya ya, tinggal men-setting kondisinya tadi ya sesuai dengan kapan dia akan difungsikan sebagai isolator, kapan difungsikan sebagai konduktor. Nah, pada transistor BJT ini ya, itu ada 3 kaki yang disebut dengan base ya, basis, kemudian kolektor dan emitor. Ini ada 2 jenis, PNP dan NPN ya. Yang NPN ini perhatikan ini yang membedakan apanya ini kira-kira dari 2 gambar ini. Temukan perbedaan serupa tapi tak sama ini. Bedanya di mana ini? Itu arah emiternya itu. Arah emiternya gimana? Satu yang Daerah itunya Pak, saturasinya Pak. Nih dari gambarnya dulu aja, dari gambarnya nih. Ya, yang satu kalau NPN, diingat-ingat ya kalau NPN ini emitornya keluar ini panahnya. Keluar Pak. Keluar Pak. Nah, kalau yang PNP dia masuk. Emitornya masuk ya. Kemudian kalau kita lihat dari konfigurasinya nih ya NPN, maka yang kaki base dia terhubung dengan positif ini ya, positif. Kemudian kalau yang di
PNP, kaki base-nya ketemu yang N, yang negatif. Ya, ini simbol untuk transistor NPN dan PNP ya, transistor BJT. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, fungsi transistor tadi ya, seperti saya sampaikan, dia bisa sebagai saklar. Ya, kalau saklar itu kan bisa menyambung, bisa memutus. Nah, ini nanti kita tahunya tadi dari kurva tadi ya. Kita hari ini belajar dulu karakteristik transistor. Ya, nanti baru kita akan pekan depan ya, insya Allah ya, pekan depan akan diaplikasikan. Kapan dia sebagai saklar untuk pemutus, kapan dia sebagai penyambung ya. Dia saklarnya terbuka, kapan saklarnya tertutup. Nah, itu fungsi transistor seperti itu. Kemudian bisa untuk penguat ya, penguat arus. Nah, penguat arus atau penguat daya juga bisa ya. Istilahnya penguat lah ya. Nah, penguat itu bekerja pada daerah aktif ya. Nah, di mana daerah aktif itu? Nah, nanti akan kita lihat dari kurva ya, dari kurvanya. Nah, ini gambar kurva karakteristik transistor itu kira-kira seperti ini ya. Ini ya. Nah, ini adalah daerah cut off ya, daerah cut off ini. Daerah cut off itu di sini nih, di bawah IB-nya 0 ya. IB itu arus pada basis ya. Ketika arus pada basisnya 0, ini daerah di bawahnya itu adalah daerah cut off. Di sini itu transistor itu seakan-akan menjadi saklar terbuka ya, saklar terbuka. Jadi nggak nyambung ini ya, nggak nyambung. Kemudian untuk yang sini nih ya, yang warnanya agak abu-abu ini, daerah sini nih, ya daerah yang agak bentuknya agak segitiga ini ya, ini adalah daerah saturasi nih ya, daerah saturasi. Nah, daerah saturasi ini diibaratkan seperti saklarnya nutup ya, seperti saklarnya nutup. Jadi antara kolektor dan emitter itu seakan-akan nyambung ya, seakan-akan nyambung, langsung terhubung, tidak ada apa istilahnya, tidak ada sekat gitu ya, langsung terhubung, namanya daerah saturasi. Sehingga ini kalau kita ibaratkan saklar, maka saklarnya di sini adalah tertutup. Kalau yang di daerah cut off ini saklarnya terbuka, kalau yang di daerah saturasi ini saklarnya tertutup ya. Nah, kemudian ada daerah aktif ini. Daerah aktif itu yang biru-biru ini ya. Di antara daerah cut off dan saturasi nih ya. Semua yang warna biru ini ya, ini adalah daerah aktif. Nah, ini yang akan digunakan ketika transistor itu mau difungsikan sebagai penguat ya. Kalau yang daerah cut off dan daerah saturasi ini sebagai saklar, nanti transistornya, kalau ini saklarnya terbuka, yang ini saklarnya tertutup. Yang daerah sini adalah untuk daerah penguat. Ini, nah, kemudian yang garis merah ini ya, garis merah inilah yang disebut sebagai garis beban ya, garis beban DC load line-nya ini ya, garis beban DC-nya di sini nih, garis beban. Nah, nanti praktikum kita pada hari ini, teman-teman nanti membuat kurva seperti ini, baik transistor NPN maupun transistor PNP ya, dibuat kurvanya seperti ini dengan variasi IB ya dari 0 kemudian 20 mikro, nah ini mikro ya, mikro ampere dan seterusnya, atau nanti kita variasikan yang lain ya. Jadi divariasikan IB-nya, kemudian nanti dihitung VE VCE ini ya, VCE tegangan antara kolektor dan emitter, dan kita ukur IC-nya, arus yang melewati kolektor ya. IC itu arus pada kolektor, kalau VCE itu tegangan antara kolektor dan emitter. Nanti kalau sudah jadi grafik kurvanya seperti ini, baru kita buat ini, cari garis DC load-nya ini ya, garis bebannya ini. Nanti akan kita buat seperti ini, hasilnya harus seperti ini ya. Kalau benar ya, kalau praktikumnya benar, teman-teman mengambil datanya benar, maka akan dihasilkan grafik seperti ini. Oke.
Oke, untuk komponen yang akan kita pakai, kita menggunakan multimeter, ya ada 2. Kemudian resistornya juga 2. Satu sebagai resistor di basis, satu sebagai resistor. Kemudian DC power supply, ya ada 2 buah. Kemudian transistornya juga 2, ya tipenya ini. Nanti teman-teman cari di multisim, ya ada tipe ini. Masing-masing satu. Yang ini adalah NPN, ya, yang ini NPN, yang ini PNP, ya. Ini NPN, ini PNP. Nanti bisa teman-teman baca di deskripsi, ya, di deskripsi dari multisimnya itu. Nanti kita lihat coba 2N3904 itu nanti di situ akan tertulis sebagai General Purpose NPN transistor gitu kalau nggak salah, ya. Jadi ini yang 2N3904 itu yang NPN, yang ini PNP. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini sudah saya sampaikan gambar rangkaiannya, nanti teman-teman rangkai, ya teman-teman rangkai. Rangkaian ini di multisim seperti ini contohnya, ya. Ini tadi sumber tegangan DC-nya ada 2, ya, ada 2, ya, ada 2. Kemudian tadi resistornya juga 2, yang satu dihubungkan ke basis, yang satu dihubungkan ke kolektor. Ini ya. Kalau yang emitornya ini tidak pakai resistor, ya. Pemasangannya diperhatikan, ya, ini positif, ya, tadi kan kalau NPN maka basisnya ketemu positif, ya, ketemu positif, basis ketemu positif. Kemudian nanti arusnya itu berarti mengalirnya begini nih, ya, dari basis masuk ke sini, dari kolektor juga masuk menjadi arus pada emitor. Nah, kalau hukum Kirchhoff kan begitu, ya. Ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, keluarnya jumlah di sini. Nah, ini yang untuk NPN, ya, untuk NPN. Kemudian yang rangkaian PNP, nah yang PNP, ya ini ya PNP, ini kan panahnya elektron emitornya masuk ini, ya. Tadi ya gambar tadi, di emitornya panahnya masuk. Perhatikan ini susunannya, ya. Yang basis tadi ketemu negatif kan, ya. Kalau yang PNP kan basis ketemu negatif. Jadi arusnya itu nanti ini dari emitor masuk, keluar ke IB dan keluar ke IC. Jadi ini masuknya dari emitor, keluar ke IB, keluar ke IC. Ini dari positif juga dari sini masuk ke sini, ini juga masuk ke sini, nanti keluarnya jadi IB dan jadi IC. Ini kita juga menggunakan dua resistor juga. Oke. Terus selanjutnya, nah langkah kerjanya seperti ini, agak panjang, ya. Nah, rangkai dulu seperti gambar tadi. Kemudian kita tentukan dulu arus basisnya, contoh misalkan sebesar 10 mikroampere dengan mengatur power supply 1, ya, dan IC-nya 0. IC-nya 0 itu kabelnya tidak usah dihubungkan gitu, enggak apa-apa. Nanti kita contohkan bareng-bareng. Kemudian hubungkan multimeter untuk mengukur IC dan VCE. Kemudian atur kenaikan power supply 2 sebesar 2,5%. Ini nanti di multisimnya kita bisa atur. Kemudian naikkan tegangan power supply, ya power supply yang kedua tadi itu, yang di VCC, ya. Jadi sebentar ini biar tidak salah ini. Nah, power supply 2 itu yang ini, ya, yang menghubungkan antara kolektor dan emitor. Kalau yang power supply 1 itu yang menghubungkan basis dengan emitor. Nah, itu penamaannya kita sepakati dulu, ya, biar tidak bingung, ya, mana satu mana duanya. Nah, yang 2 itu nanti kita naikkan, ya, dinaikkan pelan-pelan gitu, ya, tahap demi tahap. Catat IC setiap perubahan VCE, ya, ambil 20 data, ya. Dari posisi tadi itu mula-mulanya itu, ya, dicatat sampai ketemu 20 data.
Dan ini nyatatnya teman-teman dicatat di Excel ya. Sebaiknya langsung dicatat di Excel, kemudian nanti ketemu 20 data terus langsung dibuat grafiknya gitu ya. Grafiknya apa yang dibuat? Ya tadi seperti di teorinya tadi kan grafik hubungan antara VCE dan IC ya kan. Di slide berapa tadi itu yang awal gambar ini. Nah, ini kan grafiknya adalah sumbu X-nya adalah VCE ya, sumbu X-nya VCE, sumbu Y-nya itu adalah IC ya. Dengan satuan ini volt ya. Perhatikan ya, ini volt, kemudian ini miliampere. Nanti saya juga menyesuaikan itu ya, volt dan miliampere. Nah, buat grafik ini, kalau sudah, ulangi langkah 2-6, ya ini tadi ya, diulangi lagi 2-6, tapi variasi IB-nya 20 mikroampere, dan seterusnya sampai 140 mikroampere. Banyak banget Pak ini. Ini begini, apa namanya, kita kan ada berapa ini? 28 ya, 28 mahasiswa kan? Nah, 28 mahasiswa itu kita bagi dua, 14 anak, 14 anak. 14 anak mengerjakan yang NPN 1 sampai 14 ya. Kemudian yang 14 anak selanjutnya yang nomor absen 15 sampai 28 itu mengerjakan yang PNP. Masing-masing anak mengerjakan satu IB. Ya. Paham nggak? Bisa dipahami? Jadi misalkan absen 1 berarti dia bikin grafik untuk yang 10 mikroampere. Absen 2 bikin yang 20 mikroampere. Anak yang ketiga bikin 30 mikroampere IP-nya dan seterusnya sampai 140 mikroampere. Nah, nanti datanya itu meskipun kita nanti tetap per kelompok ya mengerjakannya tetap per kelompok seperti kemarin-kemarin itu. Satu kelompok kan 4 orang. Ya nanti silakan diurutkan aja itu teman-teman, saya dapat arus berapa ya diurutkan, kemudian dalam satu kelompok itu nanti digabung ya, dalam satu kelompok digabung sehingga dalam satu kelompok itu pasti ada 4 grafik ya, pasti ada 4 grafik, ada 4 grafik seperti ini. Nah ini pada IB berapa harus muncul 4 grafik ini. Karena apa ya, kan tadi 4 orang kan ya, 4 orang grafik berapa nanti satu kelompok itu dikumpulkan dalam satu laporan tadi ya, seperti kemarin seperti biasanya itu. Nanti yang dikumpulkan selain laporan itu kalian kumpulkan juga file Excel-nya ya. Jadi mengumpulkan 2 file PDF seperti kemarin ya, file PDF laporan juga file Excel data. Nah, berarti data ini kan masing-masing boleh kamu kumpulkan dalam satu kelompok itu file Excel-nya ya, atau sendiri-sendiri juga boleh ya. Sebaiknya sendiri-sendiri saja. Jadi nanti menerima 28 file Excel ya, 28 file Excel berupa data, pencatatan data dari masing-masing kalian, dan saya menerima laporannya berarti ada 7 ya, seperti kemarin ya, ada 7 laporan dari 7 kelompok. Kalau laporannya 7 tapi file Excel-nya ada 28. Ini biar saya juga tahu teman-teman itu kan mengerjakan sendiri-sendiri sebenarnya, bikin grafik untuk dirinya sendiri tapi nanti dikompilasi untuk satu kelompok. Oke, sampai situ itu yang langkah pertama ya. Ini kita membuat grafiknya tadi, grafik antara VCE dan IC. Nah, yang selanjutnya untuk membuat garis beban, ini ada caranya ya. Sebenarnya persamaan garis beban itu adalah VCE sama dengan VCC dikurangi IC kali RC. Ya. Nah, di mana garis beban tadi kan dia memotong sumbu X dan sumbu Y, ya kan? Sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, ini kan dia sebenarnya memotong sumbu X
dan sumbu Y. Nah, perpotongan di sumbu X itu dicapai ketika nilai VCE sama dengan VCC atau ketika IC-nya 0 gitu. Kalau dari rumus tadi ini saya kembali ke sini. Kalau IC-nya 0 ya, kalau ini 0 berarti kan nilai VCE sama dengan VCC ya kan? Ini kan matematika biasa nih. VCE maka sama dengan VCC. Nah, kemudian untuk mencari titik potongnya di sumbu Y di mana? Itu adalah ketika VCE-nya 0. Nah, kalau VCE-nya 0, berarti ini kalau kita pindah-pindah ruas akan ketemu IC maksimumnya adalah VCC dibagi RC. Ya. Itu nanti ini tadi data praktikumnya, ini sampel saja ya. Jadi pada IB berapa kalian catat VCE-nya, ini tadi dalam satuan volt ya, tapi yang IC-nya adalah satuannya miliampere tadi ya, miliampere. Ini belum ketulis ini. Nanti yang siapa lagi nanti yang bikin 20 mikroampere ya dicatat sendiri datanya, yang 30 mikroampere siapa, yang IB-nya 40 mikroampere siapa, sampai 140 mikroampere. Ya. Satu data IB itu berarti tadi ada berapa tadi datanya yang diambil? Berapa tadi masih ingat? 20 ya. Ambil 20 data. Jadi ini isinya tuh sebenarnya ada 20 tapi kan ini 3 aja untuk sampel. Jadi masing-masing IB itu ambil 20 data ya, 20 data VCE, IC-nya berapa, VCE IC-nya berapa, pada VCE tertentu IC-nya berapa. Izin Pak, Ya, silakan. untuk VCE-nya sendiri tadi kita atur kenaikannya setiap 2,5%. Ya, nanti setelah ini kita praktikum bareng-bareng dulu. Saya tunjukkan caranya. Ya, saya tunjukkan caranya. Oke, ini tadi ya pembagian kelompoknya. Ini bukan kelompok 1 sampai 4 ya, tapi tadi 14 anak ya. 14 anak pertama mengerjakan untuk IB 10 sampai 140 yang transistor NPN. Tapi yang kelompok 4 anak berapa absen 15 sampai absen 28 mengerjakan PNP dengan IB yang sama ya 10 sampai 140 mikroampere. Ya, gitu ya. Ini bukan kelompok tapi untuk pengumpulan laporannya kelompok seperti kemarin ya. Silakan nanti di kelompoknya itu digabung aja ya. Saya harapkan teman-teman juga nanti silakan kalau searching di Google itu bisa bagaimana cara menggabung beberapa grafik dalam satu Excel gitu ya, dalam satu grafik Excel. Kan satu kelompok ada 4 orang, berarti kan ada data 4 grafik tadi itu. Nah, dari masing-masing grafik itu dijadikan satu tampilan Excel itu gimana caranya? Nanti silakan teman-teman cari. Ya. Sehingga dalam satu kelompok itu ada laporan bentuk kurva karakteristik transistor tadi itu ya sesuai dengan arus IB di kelompoknya tadi itu berapa saja. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nanti silakan laporannya di Google Drive. Ya. Bapak izin bertanya. Untuk laporan praktikumnya jadi tetap berempat-empat, Pak? Ya, laporannya kan satu kelompok. Ya. Satu kelompok lah. Dalam satu kelompok itu kan ada 4 data kan? Karena satu orang kan isinya 4. Satu kelompok isinya 4 orang. Masing-masing orang kan tadi nyari arusnya sendiri-sendiri kan? IB 10, 20, 30, 40. Kelompok yang kedua berarti dia IB 50, 60, 70, 80. Nah, dalam satu kelompok itu nanti grafiknya ini digabung. Grafik dari 4 anak ini digabung jadi satu tampilan sehingga nanti seperti tadi itu ada 4 grafik tadi ya dalam satu Excel dalam satu file. Nanti silakan googling caranya gimana gabungkan grafik tadi dari satu kelompok gitu tadi. Oke? Bapak. Ya.
Berarti yang ke bagian absen awal itu lapraknya cuma isi yang NPN aja ya? PNP-nya enggak? Ya, ya, Oh, berarti yang absen akhir yang PNP. ya, separuh-separuh lah ya. Kalau yang ini Pak, pas kebagian dapat absen 13, 14, 15, 16, berarti isi lapraknya dua-duanya Pak? 13, 14, Kan nanti 13, 14-nya dia yang NPN. 15, 16-nya PNP. Jadi di lapraknya oh, ada dua. kalau dua nanti nggak bisa digabung ya, cuma dua ya. Atau gini aja, atau seperti ini tadi aja ya, praktikum ini aja, kelompok Anda aja ya. Atau teman-teman satu kelompok mau dua, bisa nyoba dua-duanya, baik NPN maupun PNP gitu aja ya. Jadi begini aja, satu kelompok mengerjakan dua, ya satu kelompok mengerjakan dua, baik NPN maupun PNP, ya dengan pembagian harusnya tadi urut absen tadi itu, ya itu aja. Jadi biar sama-sama ini, biar sama-sama dapat pengalamannya membuat grafik karakteristik NPN maupun PNP, ya. Satu kelompok bikin dua dua perhitungan ya, dua praktikum untuk NPN dan PNP. Nah, satu kelompok tadi ada 4 orang, 4 orang itu harusnya tadi sendiri-sendiri tadi ya 10, 20, 30, 40 gitu ya. Itu. Urut absen juga boleh. Nanti yang absen berarti ngulangi lagi saja tidak apa-apa. Berarti yang absen kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya. 5, 6, 7 ngulangi lagi aja dari 10 sampai 140 ini juga. Gitu ya. Berarti satu kelompok ada 8 data ya Pak? Satu anak 2. Ya. Satu anak ada 8 data. Satu kelompok 8 data ya. Satu orang ngerjakan 2. Satu NPN, satu PNP untuk arus yang sama. Jadi misalkan ini kamu siapa ini? Nama tadi nih? Misalkan kamu ngerjakan arus 20 mikroampere gitu ya. IP-nya 20 mikroampere, maka yang 20 mikroampere itu kamu hitung juga untuk NPN, juga ngitung untuk yang PNP. Itu. Nanti digabung ya, dalam satu kelompok kan ada 4 data NPN, ada 4 data PNP. Nah, itu digabung dalam satu grafik, satu tampilan grafik gitu ya, kurva PCE dan IC-nya. Sudah jelas sampai sini? Atau masih bingung? Bisa diulangi Pak? Mungkin bisa diulangin Pak. Itu satu kelompok 4 data PNP sama 4 data NPN. Nilainya berapa? Nilai IB-nya? Nilai IB-nya sesuai dengan absen aja, urut absen. Urut absen ya, satu. Jadi yang kelompok 1 itu 4 orang, ada absen berapa saja. Setelah itu berarti urut aja itu 10, 20, 30, 40. Berarti kelompok 1 ya. Kelompok 2 10, 20, 30, 40 NPN sama 10, 20, 30, 40 PNP gitu Pak. Itu yang kelompok 1. Kelompok 1 ya, yang kelompok 2 berarti lanjutannya. Kelompok 2 lanjutannya. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 itu berarti kan yang kelompok 4 itu berapa itu berarti? Dari 100 berapa ya? 110 ya. 110, 120, 130, 140 ya kan? Itu kelompok 4. Nah, yang kelompok 5 itu berarti absen berapa? Absen 15 ya. Berapa? Kelompok 5 pokoknya kelompok 5 itu ngulangi lagi dari 10, 20, 30, 40 gitu. Ya, 5, 6, 7. Berarti yang kelompok 7 nanti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90, 100, 110, 120. Ya. Yang kelompok 5, 6, 7 itu berarti nanti kalau digabung datanya itu tadi ya dari cuman sampai 100, 120 ya, 120 karena 3 kelompok kan. Oke, ini kelompoknya kan urut absen kan, kelompok kalian itu 1 sampai 4, 5 sampai 8 gitu kan kelompoknya. Iya, Pak. Ya, oke. Gitu. Ada yang masih bingung terkait pengambilan datanya? Nah, itu Pak mau nanya Pak. Kan kami kan ada kelompok itu yang dari NIM 13 sampai NIM 17 Pak, kami satu kelompok. Nah, itu berarti nanti datanya itu nanti kan yang dikumpul kayak mikroampere itu rada jomplang gitu ya Pak berarti Pak. Kan misalnya 13 sama 14 kan jadi 130 sama 140. Terus yang 16 sama 17 kan balik lagi ke awal gitu ya Pak, jadi 10 sama 20 gitu. Itu nggak apa-apa ya Pak? Oh, itu kalau kelompok kamu kelompok berapa itu? Berapa ya? Berapa? Kelompok 4, Pak. Kelompok 4 ya? Oke, Iya, berarti Pak. yang ini aja, yang nomor berapa berarti? Yang nomor berapa tadi itu? Kan ada kami itu kelompoknya 13, 14 sama 16 sama 17. 13, 14, 16, 17 ya. Iya, Nah, itu urut aja lah, urut yang berarti yang nomor 16, 17 ikut yang dari atasnya. Ya, dari berarti 100. Berarti naik gitu Pak, 160 gitu ya. Ngikut aja, ngikut biar jadi satu ini. Satu grafik biar bisa dibuat grafik. Oke Pak, terima kasih Ya. Pak. Itu. Jadi ya sebenarnya pada prinsipnya itu teman-teman punya pengalaman dua pengambilan data karakteristik transistor ya, baik NPN maupun PNP. Kemudian datanya itu masing-masing anak mengukur sendiri arusnya sesuai dengan tadi absennya tadi itu. Tapi kalau kebetulan pas di perpotongan gitu ya, pas di perpotongan ya ngikut aja. Salah satu ngikut itu ya, ambil datanya dari temannya 10 lanjutannya gitu ya. Nanti yang absen berapa berarti tadi 18 ya, 18, 19, 20 yang berarti yang absen 18 berarti ya dari 10 ya. Dari 10 lagi itu absen 18 kalau nggak salah. Iya Pak. Iya. Oke, berarti diingat-ingat yang dari absen 18 ya, absen 18 sampai terakhir yang 18 itu 10 mikroampere IB-nya. 18, 19, 20 dan seterusnya sampai berapa sampai yang sampai absen 28 itu. Ya, gitu ya. Berarti yang absen 18 dia 10 mikroampere lagi IB-nya. Karena kalau mau dibuat satu kelas berapa tadi itu? Sampai 280 mikroampere nanti kalau diplot terlalu banyak nanti ininya. Grafiknya. Ya. 14 grafik itu bisa, 14 grafik lumayan, tapi kalau 28 anak langsung dibuat satu grafik itu terlalu rangket-rangket nanti ya. Terlalu rapat ininya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan pengambilan datanya ini tadi? Sudah jelas? Pak, itu Pak mau nanya lagi Pak. Yang tadi kan lanjutin yang tadi itu kan berarti kan yang kami kan 160 sama 170 ya Pak awalnya kan. Kalau misalnya itu kan berarti kan nanti ada kayak selisih 10, maksudnya lompat dari 140 ke 160 gitu kan Pak. Kalau misalnya dibikin yang NIM 16 sama NIM 17 itu jadi 150 sama 160 itu gimana Pak? Boleh, enggak apa-apa, silakan aja. Enggak apa-apa. Pak, makasih. Oke, sudah clear ya ini ya untuk pengambilan datanya ya. Kalau sudah, ini kita bareng-bareng saya tunjukkan bagaimana cara membuatnya ini ya. Nah, sekarang silakan teman-teman buka multisim ya, kita bareng-bareng buka multisim. Saya juga buka multisim, nanti kita belajar merangkai yang tadi ya, merangkai yang tadi. Ini ada Pak Budi. Selamat pagi Pak Budi, Assalamualaikum. Mau ngabsen atau sudah diabsen Pak Budi?
Sebentar ya, ambil nunggu. Sebentar, saya share ini aja. Teman-teman sambil buka ini ya tadi ya, multisimnya ya. Buka multisimnya. Kalau bisa soalnya multisimnya nggak bisa diinstal di Mac, ini saya harus install virtual machine untuk Windows. Sambil tadi kita lihat ininya ya. Mana tadi kita nyoba dulu ya gambar rangkaian NPN. Untuk rangkaian NPN. Sudah sambil buka ini semua? Multisimnya? Sudah ya. Nah, tunggu ya, agak lemot ini kalau di virtual machine. Ngopi dulu nyenyak dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau tanya. Pak, tadi untuk datanya selisih berapa tadi Pak? 10 kan? Atau berapa tadi Pak? Cuman 10 ampere, 20 mikroampere, 30 mikroampere, dan seterusnya. Sampai Makasih, 100 berapa tadi itu ya? 140. 140. Terus nanti yang absen berapa tadi? 18 ya? Absen 18 ngulang lagi dari 10. Karena sudah awal kelompok lagi kan, yaitu absen 18. Oke, ini sudah terbuka. Saya buka dulu. Ya sebenarnya pada prinsipnya itu sebenarnya bebas, kalian mau nyoba ampere berapapun, tapi biar teratur gitu ya, karena kan kita buat grafiknya itu untuk bareng-bareng satu kelompok dan juga satu kelas, nanti bisa kita kompilasi satu kelas itu datanya kita buat teratur aja dari 10 dan seterusnya tadi ya. Teman-teman siapkan multisim sambil menyiapkan Excel, ya nyiapkan Excelnya untuk mencatat data tadi ya. Nah ini sudah terbuka. Oke, kita tadi memerlukan sebentar, loading. Memerlukan transistor yang seri berapa tadi itu? Lupa saya malah. 2N3904 ya, yang NPN, yang NPN dulu. Nah, transistor itu ada di sini ya. Ada di sini nih. Nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. 4 dari kiri. Nah, ini kita klik. Nah, ini transistor. Ini kan ada gambar transistor. Cari yang 2N39. Tadi 3904. 3904. Nah, ini. Itu general purpose transistor NPN, ya kan? Oke, kita oke dulu sini. Kita taruh di sini misalkan. Remote ya ini ya. Kita close saja dulu. Nah, kita cek. Sebentar, beberapa aplikasi saya tutup dulu aja biar tidak berat. Nah, sebenarnya kita bisa cek grafik transistornya ini, ya kurva karakteristiknya itu dengan menggunakan bantuan namanya di sini ada ini nih, IV Analyzer nih, IV Analyzer. Temu nggak itu di yang apa tuh namanya tools di deretan kanan ini, yang mepet kanan ini, kita cek IV Analyzer ini, IV Analyzer. Nah,
IV analyzer ini ya. Ini kita bisa ngecek dulu nih sebelum kita rangkai, ini sebenarnya bisa kita periksa. Bisa kita periksa kurvanya nih pakai ini. Nah, ini kita double klik IV analyzer-nya. Nah, komponen yang mau kita periksa apa nih? Kita bisa pilih. Kita mau meriksa tadi BJT NPN ya. Yang tadi kan NPN ya, jangan kebalik ya. BJT NPN. BJT NPN. Terus ini perhatikan yang di bawah sini, ini ada BEC. Berarti ini titik ini untuk menghubungkan basis, yang ini untuk menghubungkan emitor, yang untuk menghubungkan kolektor. Oke, yang lain tidak usah di. Terus kemudian simulate parameternya ini bisa kita simulasikan nanti. Nah, kita bisa bikin seperti tadi, arusnya tadi ya. Ini kan IB ya, IB dan VCE, ya IB dan VCE. Misalkan ini kita mulai dari 10 ya, 10 mikroampere sampai berapa tadi, 140 mikroampere. Number step-nya 14, berarti ada 14 data grafik nanti. Oke. Kita tutup, terus kita hubungkan tadi. Nah, tadi yang sini kan B ya. Titik ini tadi kan BEC. BEC. Berarti base kan yang ini tadi base. Base dihubungkan ke base B. Yang tengah ini E emitornya kan ini. Ini dihubungkan dengan emitor. Kemudian yang kolektor dihubungkan dengan kolektor di sini. Nah, sudah ini. Kita cek dulu. Sudah. Kelihatan kan ini nih. Ini ada 14 data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nanti gambarnya tuh seperti ini kalau di kolek ya, kalau mau di compile ya, kompilasi dari 14 anak itu ya, dari 14 anak kalau di compile itu kan jadi seperti ini ya. Ada 14 kurva seperti ini. Tapi kan nanti dari satu kelompok kan 4 ya, ada 1 2 3 terus yang 90 100 di sini. Ini ini kan secara teori. Nah, yang mau kita hitung kan secara praktikum. Nanti cara datanya bagaimana? Nah, kita bisa tutup, kita stop simulasinya. Kalau sudah ya ini di delete aja. Sudah enggak kita pakai gitu. Tadi hanya untuk mengecek aja ya, mengecek oh gambarannya itu seperti itu. Jadi kita butuh apalagi tadi itu multimeter ya. Multimeternya 2. Ini mana nih? Multimeternya. Terus butuh apa tadi? Resistor ya. Resistor ini di resistor di sini resistornya juga 2. Resistor. Resistornya 50 ohm. Kilo ohm. 50 kilo ohm yang untuk di basis ya, untuk di basis coba kita pasang 50 mana ya, 50 kilo ohm.
50 kilo ohm. Ini yang untuk di basis. Kemudian satu lagi kita pakai 100 ohm. 100 ohm. 100 ohm yang untuk di kolektor. Ini 100 ohm. Oke. Resistornya sudah, terus kita cari yang sumbernya, sumber DC-nya. Sumber DC-nya kita klik source ini ya, sumber di sini. Nah, kamu pilih yang all family ya, di all family ini terus pilih yang DC interactive voltage. DC interactive voltage ini ya. Ini yang bisa kita ubah-ubah ini. Ya interaktif maksudnya ya, bisa kita simulasikan. Nah, ini satu di sini. Kemudian satu lagi ya, satu lagi. Satu lagi. Oke. Oke, sudah disiapkan, ada yang ketinggalan? Sudah? Halo? Sudah, Pak. Sudah? Oke, terus kita ya, kita rangkai. Kita hubungkan. Yang ini kan dihubungkan ke sini ya. Ini R1 ini sebagai RB ya di basis. Ini dihubungkan ke sini, ya kan? Ini kan positif ya, positif dihubungkan ke situ. Terus yang ini dihubungkan di emitor. Ini dihubungkan ke kolektor ini. Nah, begini ya. Tapi ini kita tambah ground ya, kita tambah ground. Kita pasang ground. Nah, tambah ground di sini ya. Oke, nah sudah ya. Nah, ini tadi yang saya bilang ini sebagai V1 ya, V1 yang menghubungkan antara basis dengan emitor. Kemudian ini yang V2 menghubungkan antara besar 10. Nah, caranya gimana? Ketika IC-nya tidak terhubung. Nah, ini di-delete dulu. Kabelnya IC-nya di-delete dulu. Delete dulu ya, biar tidak terhubung. Kemudian kita mau mengukur IB. Nah, kita bisa pakai multimeter ini dulu. IB. Ini kalau mau mengukur arus kan dia harus seri ya, harus masuk ke rangkaian ya. Ini kan positif ketemu positif, langsung begini. Negatif dengan negatif begini. Udah. Nah, terus ini bisa kita setting. Yang tadi saya bilang tadi itu untuk men-setting increment-nya, kenaikannya ini kan tadi 5 diubah jadi 2,5. Terus di OK. Ya di OK. Jadi cara tadi yang ditulisan 5 volt ini tadi ya di double klik terus diganti increment-nya 2,5 di OK. Nah, kita nolkan dulu, ya tinggal digeser aja nih, dinolkan, ya dinolkan. Nanti untuk menggesernya itu tinggal pencet huruf A. Ya di keyboard pencet huruf A. Ini sebenarnya bisa kita ganti-ganti ya, mau huruf A atau huruf B atau huruf apapun bisa kita ganti-ganti, tapi ya
biar defaultnya ini aja huruf A. Nanti pencet keyboard huruf A, nanti dia akan bergeser 0,25 begitu ya. Oke, terus kita jalankan ini. Kita jalankan simulasinya. Di run. Oke, kita buka ini, double klik multimeternya biar tahu. Kita kan mau ukur arus ya, berarti pencet A, arusnya DC kan ya, arusnya DC berarti yang gambarnya lurus ini, harus di sini. Ya, ya karena ini masih 0 ya 0, ya kan? Tentunya kan 0. Nah, kita pencet huruf A, Nah, dia kan jalankan ini, geser, pencet huruf A terus, sampai, kemunculan ya, sampai 10, ini kelewatan, ini udah kelewatan. Bentar, diulangi lagi. 1,25. Ini biar pas, ini nggak pas 10 ya. Satu 1,25, 13. Sebentar, biar 10 ini apa diganti kenaikannya 2. Nah, kalau diganti 2 kan naiknya 22 itu. 0,2 ya, 0,2. Masih kelewat ya. Ya, enggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi diurutkan aja ini ya. Ini kalau mau nyari ngepas ke 10 mikroampere itu kan harus ngitung ini sih ya, harus ngitung yang tergantung juga dengan ohmnya ini dan lain sebagainya ini. Dan bebannya multimeternya sendiri. Jadi tidak harus pas dimulai dari 10 ya. Kalau mau biar benar-benar pas ya teman-teman ini dulu, menyesuaikan ini dulu. Increment-nya mungkin kalau 1 enggak itu nanti ya. Coba. Kalau 1 kalau 1 tadi bisa nih. Meskipun ya koma ya. Nah, ini di 1,1 volt itu IB-nya 10,76 mikroampere. Ya gini enggak apa-apa. Nanti teman-teman berarti settingnya di IB untuk mengukur IB itu tadi ininya increment-nya 1 ya, increment-nya 1 biar ketemu ini. Kalau misalkan nanti kalau misalkan ini mentok berapa nih? Kalau saya polkan, bisa nggak dia 140? Oh bisa ya. Ini kan dia kalau mentok itu kan 187 mikroampere kan. Jadi nanti tinggal dicari-cari. Kalau mau Pak saya IB-nya 70 misalkan ya 70 mikroampere. Ya sudah. Di setting dulu misalkan ini 73 ya. Nah, kalau udah mendekati gini tinggal digerakkan ini biar ketemu 70. Nah, diambil yang tadi juga boleh, enggak apa-apa. Yang 4,1 volt tadi ya. 4,1 volt ini 69,777 mikroampere itu juga enggak apa-apa. Ini kalau mau untuk pengambilan data yang 70 mikroampere. Jadi kalau mau yang 70 mikroampere itu sumbernya ini adalah 4,1 volt. Ya 4,1 volt. Ini B-nya 69,777 mikroampere. Itu ada yang ingin tanyakan dulu nggak sampai sini untuk pengukuran
apa yang namanya nih, IB. Ada? Bisa? Itu Pak mau nanya Pak, yang multimeter tuh ngaturnya jadi mikroampere itu gimana Pak? Ini udah otomatis dia muncul sendiri. Satuannya dia muncul sendiri. Oh ya Pak. Tinggal di double klik aja nih tadi. Ini udah muncul sendiri dia. Ngaturnya itu ya ini. Jadi silakan nanti teman-teman sesuai dengan pembagian arusnya tadi ya, dimainkan ininya, sumbernya yang di sini itu dinaikkan pelan-pelan gitu ya. Dipencet tombol A ini tadi ya, sampai ketemu arus yang diminta tadi ya. Jadi sesuaikan aja. Misalkan Pak, saya arusnya 100. Oke, 100 mungkin agak ke sini lagi. Digeser dulu kalau nah ini kan sudah 97 nih, 5,5 sudah 97. Tinggal kita gerakkan pakai huruf A untuk biar maju sedikit-sedikit. Nah, ini 5,6 99,587. Mau ini yang diambil atau kalau mau kita lihat yang 5,7 101 ya. Nah, berarti yang 5,6 aja enggak apa-apa. Itu ya. Jadi nggak tepat-tepat banget harus 10, 20, 30, 40 dan seterusnya tuh tidak tepat-tepat banget itu enggak apa-apa. Ya. Ada yang ingin tanyakan lagi sampai sini? Ini baru ngitung IB loh ya, baru ngitung IB. Izin Pak. Ya. Berarti untuk pengambilan datanya sendiri setiap kenaikan voltnya itu dicatat ya Pak. Misal 0 volt itu ampernya berapa? 0,1 volt itu ampernya berapa gitu Pak. Sampai 20 data gitu Pak. Itu nanti bukan yang ini. Data ini baru data IB loh. Dari data IB. Yang dicatat 20 data itu kan nanti data VCE dan IC-nya. Gitu. Ini loh ini. Catat IC dan VCE. Tapi kan kita merubahnya adalah yang di power supply yang kedua. Power supply yang kedua yang ini nanti, yang sebelah sini. Ini kita baru IB. Oke. Oke ya, saya kembalikan dulu ke 10. Ya, saya pakai yang tadi 10 mikroampere IB-nya tadi itu berapa tadi ya? 1,1 kayaknya ya. Nah, oke ini ya, 1,1. Nah, kalau sudah ketemu 10 sesuai yang mau kalian ambil IB-nya, kalau sudah ini di stop ya, terus ini dicopot lagi ya, dicopot untuk menghitung yang nanti VCE dan IC-nya ini dihubungkan lagi. Terus, nah kita kan mau menghitung IC dan VCE ya kan. Sekarang kita mau menghitung VCE dan IC. Nah, misalkan yang ini mau kita gunakan untuk menghitung IC. Ini untuk IC ya, ini untuk IC. Yang ini untuk menghitung VCE. Tapi hati-hati ini pemasangannya. Perhatikan ini kan yang keluar kan positif ini ya. Ini positif kan, dari sini positif. Berarti kaki ini dihubungkan dengan positifnya ini. Gini. Terus berarti yang negatif ke sini. Ya kan? Itu ya. Karena ini kan apa namanya posisinya oke, kalau sudah ini kita nolkan dulu. Kita nolkan. Terus kita mulai jalankan. Ini yang ini VCE. Ya, ini kan udah ketemu nih milivolt. Kemudian ini apa namanya? IC-nya. Tapi kan masih 0 ya, ketika masih 0. Ketika masih 0 kan dia min. Ini belum ada
sumbernya masukannya nih. Oke, kalau sudah, nah tadi kan kita menyiapkan Excel ya, menyiapkan Excel. Kita mulai ngambil data Excel sampai nanti berapa tadi itu 20 ya, 20 data. Tadi ketika IB-nya adalah 10 tadi ya, 10 mikroampere. Kemudian ini data VCE, ini data IC. Ini nanti kita mau sampai 20 data. Oke, nah nanti akan kita catat ini. Tapi ingat tadi ya, jangan lupa satuannya. Perhatikan bahwa yang VCE-nya itu satuannya adalah volt, kemudian yang IC-nya adalah ampere, ya miliampere. Oke, terus kita mulai jalankan. Ini yang kita pencet huruf A. Ini kenaikannya 2,5 tadi ya. Yang ini kenaikannya 2,5. Kalau yang di sumber kedua kenaikannya 2,5. Kalau yang tadi kan 1, yang untuk ukur IB kan 1. Biar ketemu. Oke, stop dulu. Ini 2,5 ya, 2,5. Oke, sudah. Nah, kita langsung aja jalankan ini. Kita klik huruf A. Nah, ketika sumbernya ketika sumbernya 0,25, nah ini kan sudah muncul ini. Ya kan? Tapi ini kan satuannya milivolt dan mikroampere. Nah, jadi dirubah ke volt, berarti voltnya itu berapa ini? 0,155 gitu, enggak apa-apa. Kemudian kalau ini mikroampere ke miliampere, jadi berapa ini? 0,94 0,949 gitu aja enggak apa-apa. Gini ya, benar ya? Dari mikroampere ini kalau dijadikan miliampere jadi gini. Ya enggak ini? Jadi 949 apa 0,949? Sorry sebentar. Pak, 0,49. Oke, jadi gitu ya. Sebentar. Oke, ini berarti kan sudah dapat satu data. Terus naik lagi, kita naikkan lagi huruf A. Pencet huruf A, ketemu ini. Oh, ini malah sudah miliampere ya, sudah miliampere. 0,325. Ini 1,75. Terus nanti sampai 20 ketemu datanya 20. 0,543. Terus ininya 2,064. Ini kalau sudah miliampere udah enak ini. Udah enggak ini lagi. Terus naik lagi. Ya gitu terus ini ya. Gitu terus sampai terisi ini 20 data ini. 0,761. 0,761. Ininya 2,383. Pencet huruf A lagi. 0,979. Ini 2,707. 70. Pencet huruf A lagi. Ini sudah ini udah volt, ini satuannya sudah volt. Berarti 1,196 3,036. Gitu ya. Paham ya? Ada yang masih bingung? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang dari DC yang pertama tuh 1,1 Pak ya voltnya, Pak. Milivoltnya. Increment-nya. Ya. Nah, kalau itu kan nggak dicatat nggak apa-apa itu. Yang ini tadi.
Yang ini tadi nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Tapi yang jelas kan IB-nya ya. Disetting sampai ketemu IB-nya 10 mikroampere. Tapi kalau mau dicatat ya boleh, kalau tidak ya enggak apa-apa. Dicatat ya boleh ini ya. Terima kasih Pak. Karena yang penting itu tadi nilai IB-nya. Karena nanti ini kan dia juga berubah-ubah ini ya. Jadi nggak usah dicatat ini. Hanya settingan pertama aja tadi ya. Kalau sudah ketemu settingan pertamanya tadi udah. Untuk melihatnya tadi aja pertama tadi. Jadi cukup dicatat awalnya tadi aja toh, yang IB-nya berapa. Ini saya teruskan dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya coba ambil 10 data aja ya. Silakan. Nah, kalau misalkan nanti sudah sampai pol gitu ya, sampai 20. Ini contoh misalkan saya udah 10 dulu ini, 10 dulu. Kalau sudah kita buat apa namanya grafiknya. Bisa ya cara bikin grafiknya dari data ini. Kita coba lihat dulu ini datanya benar nggak ini nanti ya. Insert ini kan ya. Dari datanya ini VCE dan IJ-nya data ini. Moga-moga benar. Kalau salah ya. Nah, ini baru 10 data begini ya kayaknya. Nanti kalau 20 itu nanti hasilnya kurang lebih ya seperti grafiknya awalnya tadi itu. Karena dia kan ada proses naiknya dulu gitu. Tadi kan agak datar ini ya, agak datar. Nanti silakan teman-teman meneruskan sendiri. Setiap perubahan IB ambil 20 data VCE dan IJ. Ini kan data dari satu anak ini. Dan nanti satu kelompok itu silakan digabung ya. Berarti ini IB 10, nanti ada IB 20, IB 30, IB 40 gitu. Oke, gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Ada Pak. yang masih bingung? Ya, silakan. Berarti nanti tuh buat grafiknya itu dalam satu Excel ya Pak, dikumpulin satu kelompok gitu. Supaya Ya, grafiknya kayak saling nyatu gitu sama anggota kelompok yang lainnya. ya, satu kelompok nanti ada tampilan begini tapi ada 4 garis gitu loh. Paham ya? Jadi satu kelompok, setelah masing-masing tadi mengerjakan sendiri-sendiri, nah nanti digabung itu. Ini kan garis untuk IB 10. Nanti data dari teman yang satunya lagi untuk IB 20, agak di atasnya. Nanti data yang IB 30, IB 40 gitu. Nanti kan ketemunya kayak ini tadi. Nah, gini tadi. Digabung dalam satu grafik itu. Berarti kan satu kelompok ada 4 garis seperti ini untuk variasi IB-nya sesuai dengan anggota kelompoknya tadi itu. Ya kan? Ini kan juga sesuai dengan IB-nya kan 20, 40, 40 gitu. Kalau kita kan naiknya 10, 10 ya. 20, 30, 40 dan seterusnya. Itu udah jelas? Oh, berarti nanti pas pengumpulan itu bentuknya Excel atau di SS aja gitu Pak? Terus dimasukin ke laporan? Excel. Jadi ngumpulkannya dua. Ngumpulkan laporan sama ngumpulkan Excel-nya. Excel yang sudah digabung sama semua anggota kelompok gitu. Excel sendiri-sendiri. Excel-nya sendiri-sendiri, terus digabung berarti Excel gabungan ya. Kalau di sheet kan juga bisa kan ini, kamu sheet itu juga bisa nih. Excel-nya dari yang IB 10 ampere kan tinggal di rename aja nih. Silakan nanti. Ini berarti yang IB sama dengan 10 mikroampere. Nanti data dari temanmu yang IB 20 itu juga boleh ya. Oh iya. Gabung aja gitu, 20 mikroampere.
Terus nanti ada satu lagi sheet 10, 20, 30, 40, berarti sheet yang gabungan teman-teman ini untuk menggambar grafik yang seperti yang ini. Gitu. Jadi setiap kelompok mengumpulkan laporan dan Excel-nya lah, intinya gitu ya. Laporannya PDF seperti biasanya, kemudian file Excel-nya ini. Itu. Ya, Oh, baik. berarti Pak, Terima kasih, Pak. untuk satu kelompok ada satu Excel dengan 5 sheet gitu Pak. Boleh, ya betul, gitu aja, simple. Pak. Satu kelompok, satu Excel, satu laporan. Di Excel-nya ada 5 sheet ya. Sheet 1, 2, 3, 4 untuk arusnya. Sheet yang kelima itu gabungannya ini. Tunjukkan gambar gabungannya dari 4 grafik yang sudah dibuat dari kelompok itu tadi. Oh, ya, berarti per individu nggak usah ngirim Excel lagi ya Pak? Pakai yang Excel tadi itu per sheet itu aja. Boleh, silakan. Tinggal dinamain mungkin ya Pak? Tinggal dinamain ini tuh. Oke, baik Pak. Nanti misalkan di share ini hasil perhitunganku ini grafiknya udah ini. Silakan nanti di kelompok itu ada yang compile gitu ya, ada yang ngompilasi digabung sehingga jadi seperti ini bentuknya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Tapi ini baru untuk yang NPN loh ya. Berarti nanti yang PNP juga ada lagi sheet-nya ya. Meskipun bentuknya mungkin sama ya, tapi sheet-nya berarti sheet-nya ada 2 ya, Excel-nya ada 2 ya. Excel NPN dan Excel PNP. Itu. Tapi IB-nya sama, IB-nya kan 10 juga, 20, 30, 40 juga gitu. Di kelompok ini. Tapi secara prinsip itu grafiknya itu mirip seperti ini. Oke? Ada lagi yang masih ingin tanyakan? Izin Pak, untuk deadline-nya Pak, kapan ya Pak? Deadline-nya ya seperti biasa, seperti perjanjian kita di awal sampai nanti malam. Oh, nggak bisa kayak tambah sehari gitu ya Pak? Ya usahakan dulu sampai nanti malam. Wong itu sebentar kok. Satu anak kan ngerjakan sendiri-sendiri, tinggal digabung. Oh ya Pak, insya Allah Pak. Ya, asalkan kalian masing-masing punya multisimnya sendiri-sendiri, bisa itu. Paling 1 jam lah, satu anak itu 1 jam untuk satu data itu. Data NPN dan data PNP itu sudah berarti 2 jam lah. 1 jam untuk ngambil data yang NPN, 1 jam untuk PNP. Sudah 2 jam, terus dikumpulkan dalam satu kelompok, udah selesai. Dikompilasi dulu sampai muncul seperti ini, itu ya. Kan kalian jatahnya praktikum itu sebenarnya sampai sore kan? Iya Pak, sampai jam Iya. 5. Mulai itu. Nggak apa-apa, yang diusahakan dulu sampai nanti malam. Kalau besok-besok nunda-nunda, nanti besok ada tugas yang lain lagi dari kuliah yang lain lagi nanti. Oke, gitu ya. Toh ini kan juga sendiri-sendiri gitu ya. Satu anak cuma ngambil 2 data. Data untuk NPN sendiri, data untuk PNP sendiri sudah dikumpulkan di satu kelompok. Kalau untuk yang ini nanti dicoba sendiri ya, yang PNP. Perhatikan yang di PNP nanti untuk rangkaiannya mirip seperti ini, cuman perhatikan di sambungan-sambungannya, ya di sambungan-sambungannya, di mana yang basis itu ketemu yang negatif, basis ketemu negatif. Nah gimana Pak kalau mau ketemu negatif ini, boleh kamu putar juga boleh. Ini saya delete dulu. Saya delete dulu gambar-gambarnya ini. Ini yang untuk PNP ya, untuk yang PNP. Saya delete dulu semua kabel-kabelnya. Coba kita cek kalau yang PNP. Biar nggak salah nanti. Karena kalau salah nyambung kabel nanti datanya ketemunya kebalik nanti.
Nah, contoh untuk yang PNP, bentar saya agak nyari yang luas saja. Mirip seperti tadi ya, kita coba cari transistornya yang PNP itu tadi namanya apa tadi itu? Oh, saya. Mana tadi? 2N3906G. 2N3906G. 2N3906. Nah, ini. Nah, ini nih. General Purpose Transistor PNP ya. Emitornya masuk ya. Ini. Nah, ini. Nah, emitornya masuk. Ini tadi kita cek dulu seperti tadi. Pakai IV analyzer. IV analyzer-nya di double klik. Sekarang BJT PNP. BJT PNP. Parameter simulasinya seperti tadi. 10 ya. 10 mikroampere sampai 140 mikroampere. Ininya berarti ada 14. Kalau misalkan 14 ya. Terus ini BEC. Kayak tadi ya. BEC. Yang base dengan base. Emitor dengan emitor. Kolektor ini. Sudah, kita coba jalankan. Nah, kan sama ya, mirip ya tadi ya bentuknya. Itu sama. Secara prinsip sama itu. Kurvanya ya seperti ini juga. Oke. Udah. Terus nanti kalau mau dirangkai ke sesuai dengan gambar yang sudah saya berikan ya tadi sesuaikan dengan kutub-kutubnya ya, sesuaikan dengan kutub-kutubnya. Jangan kebalik. Ini coba saya ganti. Saya pindah dulu. Nah, gambarnya mana tadi itu? Nah, ini. Yang base kan ketemu negatif. Nah, base-nya ini, ketemu negatif ini boleh kamu balik. Misalkan di-rotate vertikal ya. Nah, gini. Ini negatif. Udah. Terus yang ini kan ketemu negatif juga itu, IJ-nya ini. IJ-nya ketemu negatif juga. Ini juga dibalik. Nah, udah ya. Nanti kalau dihubungkan kayak tadi aja. Caranya sama, nyari IB-nya kayak tadi juga sama, persis ya, seperti tadi semuanya, persis semua langkah-langkahnya sama. Baru nanti pengambilan datanya sama, persis. Kalau nanti pas pakai multimeter kok ketemu datanya munculnya min, nah bisa jadi barangkali kebalik, kamu nyambungkan kabelnya kebalik. Nah, ini udah jadi gini ya, seperti gambarin tadi. IB ketemu negatif, IJ-nya juga negatif. Oke, gitu ya. Saya tidak mensimulasikan pengambilan datanya ini karena sama persis langkah-langkahnya seperti tadi. Sambil 20 data juga ya untuk setiap IB yang sesuai dengan pembagiannya tadi. Hati-hati nanti di pemasangan multimeter tadi ya. Kalau di pemasangan multimeter kan ini berarti arusnya itu begini kan ya ini. Ini masuk, nah begini kan. Ini kaki positif, ini negatifnya di sini. Berarti kalau ngukur IB nanti ininya kebalik ininya. Karena kan ini positifnya dari sini nih, positif ke sini nih, berarti positifnya ini. Ini negatifnya ke sana. Kalau mau ngukur IB. Kalau nanti ngukur yang IJ juga, IJ itu kan jalannya begini nih. IJ tadi kan ini kan positifnya nih, positif, negatifnya ini. Berarti ya kalau ngukur IJ, ini malah sudah pas kayak tadi. Kalau tadi kan kebalik. Kalau ini berarti langsung ini negatif, ini positif.
Itu. Kalau yang untuk VCE-nya sama seperti ini nih, VCE-nya gini. Oke, gitu ya. Sudah cukup jelas? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah cukup jelas ya saya akhir dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Teman-teman bisa segera untuk melakukan praktikum pengambilan datanya. Izin Pak, untuk PPT-nya apa akan di-share Pak? Oh iya, ya saya oke. Saya stop dulu. Share. Saya share di chat ini ya. Saya sambil absen dulu. Ahmad Rizky ada? Ahmad Rizky, halo? Ahmad Rizky? Dan enggak nih Ahmad Rizky ada ya? Di daftarnya ada tapi Kituro mesti. Ahmad Rizky. Ali Gafrun ada enggak? Hadir Pak. Hadir. Audito. Hadir Pak. Hadir. Ayu Lestari. Hadir, Pak. Oke. Edelweisa. Hadir, Pak. Oke. Fadila. Hadir, Pak. Oke. Faizal. Hadir Pak. Hadir. Oke, terus Fajiro. Ya, hadir, Pak. Gia. Hadir, Pak. Oke. Ikhwan. Hadir Pak. Hadir. Jonathan. Hadir Pak, hadir. Hadir. Kelvin. Hadir Pak. Levana. Hadir, Pak. Oke. Hafiz. Hadir Pak. Oke. Nggak usah pakai teriak. Mudia mana? Hadir, Pak. Hadir. Faiz, Muhammad Faiz. Ada Pak, hadir Pak. Ada. Hadir. Nazwa. Hadir, Pak. Hadir. Nur Zihan. Hadir, Pak. Hadir. Rafiu. Hadir Pak. Hadir. Raihan. Hadir, Pak. Oke. Pratila. Oke. Riko. Hadir Pak. Oke. Rido. Hadir Pak. Oke. Riham. Hadir, Pak. Oke. Rika. Hadir, Pak. Yuk. Rio. Hadir Pak. Oke. Sulhamdi. Mana Sul? Hadir Pak. Oke. Tessa. Hadir, Pak. Oke. Hadir semua ya. Tadi saya sudah datang tadi ya. Si siapa tadi tuh? Rizky siapa? Namanya lupa saya. Untuk Ahmad Rizky-nya barusan saya telepon lagi di perjalanan Pak, tapi udah masuk Zoom. Oh ya, oke. Hadir maksudnya ya kalau ada dia hadir gitu. Kecuali di apa namanya? Partisipan kan muncul namanya ya. Hadir Ya, semua Bang. ya, alhamdulillah. Oke. Sekali lagi saya konfirmasi dulu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau cukup? Cukup, Pak. Cukup ya, sudah jelas semua ya. Nanti silakan untuk melakukan praktikum pengambilan datanya sampai nanti malam saya tunggu laporannya. Usahakan sampai nanti malam ya. Biar bisa besok sudah nggak mikir lagi ini nggak ada tanggungan lagi di praktikum ini untuk mengerjakan yang lain. Izin Pak, nanti malam tuh jam berapa nih Pak? Terakhir Pak.
Yo jam 12 malam ya enggak apa-apa, kalian upload jam 12 malam. Pokoknya hari Oke, Pak. inilah ya, maksimal hari ini. Kalau jam 12.01 sudah hari besok itu. Iya, Pak. Bernuhun, Pak. Ya. Oke, gitu ya. Selamat melaksanakan praktikum mengambil data. Nanti kalau ada apa-apa silakan hubungi saya. Kalau masih ada yang bingung seperti tadi ya. Saya harap sudah bisa dipahami langkah-langkahnya tadi. Jadi diatur IB-nya dulu seperti tadi ya, diatur IB-nya di awal sesuai dengan